Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh alladzi balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqala idzan wa innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, hadratal mukarramin, para alim, para asyatid ingkang kula ta'dhimi dan saya muliakan, ikhwah fillah, ikhwatal iman azakumullah, para jamaah, bapak, ibu, saudara yang berbahagia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah taala dalam usaha kita, upaya kita untuk masih istiqomah hadir di majelis taklim yang mulia ini, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dengan mentadabburi kalamnya Al-Qur'anul Karim. Karena dengan kita mentadabburi kalamnya, paling tidak kita memahami dan memaknai yang ada di dalam kandungan Al-Qur'anul Karim. Sehingga semoga melalui majelis taklim yang mulia ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah melimpahkan karunia rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hadirin berbahagia dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada malam hari ini insya Allah melanjutkan tadabbur surah Asy-Syams bagian yang kedua. Dan insya Allah kita rampungkan, kita selesaikan pada pertemuan yang kedua malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan yang pertama dulu, surat Asy-Syams ini adalah salah satu surat qasam, surat-surat sumpah. Sehingga Allah sampai bersumpah itu ada di dalam 15 surat, termasuk surat Asy-Syams itu sendiri. Surat Asy-Syams ini salah satu surat favorit dari Rasulullah Muhammad SAW. Telah diriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Allah sholaita sabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yahsa. Mengapa engkau kalian tidak salat dengan membaca surah Al-A'la, surah Asy-Syams dan surah Al-Lail? Ini merupakan surah-surah yang selalu dibacakan oleh Rasulullah ketika beliaunya menjadi imam dalam sholat dengan para sahabat. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kita, kalau saya tidak keliru, nyampe di ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Sebagaimana kita ketahui dulu, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha ila akhirih. Asyam, matahari itu demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan apabila bulan mengikutinya. Ketika matahari ini menyinari alam semesta di dunia ini, tentu akan memberikan penerangan yang teramat sangat terang, diberikan terangan cahaya dan penerangan sinar yang begitu memberikan manfaat dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala menjadi penerang kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Dan tidak akan bisa kalau sudah diterangkan cahaya itu akan dipadamkan atau diredupkan oleh manusia itu sendiri. Itu makna dari surat Asy-Syams. Kalau kita
orang Arab, tentu kita akan mengetahui dari ayat per ayat di surah Asy-Syams ini sangat menarik untuk kita pikirkan, kita renungkan. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yahsaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha ila akhirih. Kalau kita ngaji Al-Qur'an dalam bahasa Arab, ada ayat yang di awal itu penggunaan katanya menjadi alif lam, menjadi al-ta'rif. Wasyamsi wadduha, jadi alnya seakan-akan hilang. Jadi al, nyampe di wa nafsi wa ma sawwaha menjadi perubahannya mendadak, seakan-akan tidak ada alnya. Nah, disitulah intisari dari surah Asy-Syams itu sendiri. Seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita ini menjadi wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi ketika kita ini oleh Allah Ta'ala diciptakan sebagai manusia yang dibekali, yang disematkan ketika komponen yakni akal, hati dan nafsu, kita ini akan menjadi seperti matahari. Kalau kita dalam keluarga besar kita menjadi seorang kepala keluarga, seorang imam, kalau kita berbuat sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam kita ini, baik itu petunjuk dari Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW, tentu akan semua anggota keluarga kita menjadi wal qamari idza talaha, bulan yang mengikuti sang matahari. Yang menarik di Al-Quranul Karim, matahari seakan-akan dianalogikan, diilustrasikan sebagai perempuan. Wasyamsi wadduhaha, hanya itu menjadi isim dhamir, kata ganti, kembali kepada seorang perempuan atau wanita. Kan kalau kita laki-laki biasanya ada yang meninggal, mafir lahu. Kalau perempuan mafir laha. Jadi pakai ha. Hanya itu menjadi nyanya itu kembali ke matahari. Wal qamari idza talaha. Jadi kalau ada seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin masyarakat luas di pemerintahan, kalau dia berbuat adil, memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan umatnya, masyarakat luas, maka semua rakyat akan mengikuti menjadi wal qamari idza talaha. Kira-kira seperti itu. Jadi makna dari kita ini seakan-akan dianalogikan seperti sebuah matahari yang memberikan penerangan kepada diri kita dalam lingkup kecil sampai lingkup yang sangat besar di ruang dimensi waktu kita di kehidupan dunia ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah itu mengilhamkan kepada jiwa itu, manusia, jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jadi kita ini diberikan pilihan dengan dua potensi jalan oleh Allah Ta'ala. Kalau di surah Al-Balad ada ayat wahadainahun najdain, diberikan dua jalan yang bisa kita pilih, jalan yang benar atau jalan yang salah. Tentu karena kita diparingi karunia akal dan hati, kita bisa memilihnya dengan perisai yang menjadi tameng kita, yakni menjadi seorang yang bertakwa. Ilham, fa'alhama fujur dari kata seakar-kata dengan kata fajar. Fajar itu merobek atau merusak kegelapan menuju transisi sinar pada pagi hari. Kalau fujur atau fujar, orang yang merobek, yang merusak aturan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Tapi kalau orang yang banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, melakukan dosa-dosa yang sangat lengkap, dosa besar dan dosa kecil, menjadi jamaah, menjadi fajaroh. Di surat paling akhir surat Al-Baqarah, ulaika humul kafaratul fajaroh. Nah, itu orang yang banyak melakukan hal-hal kemungkaran, kekufuran, kekafiran, kemaksiatan dan lain sebagainya, menjadi kafaroh, menjadi fajaroh, seperti itu. Jadi kita ini diberikan dua potensi, fujur dan ketakwaan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu sebenarnya secara harfiah
Karena kita diparingi 3 bekal utama oleh Allah Ta'ala, akal, hati, dan nafsu, tentu manusia itu tidak akan pernah merasa dirinya menjadi paling baik dan paling sempurna atau paling benar atau paling suci. Jadi ada potensi seorang manusia, hatta orang itu walaupun pribadi orang yang muslim yang istiqomah dalam hal kebaikan, itu masih kadang-kadang nanti akan keluar dari jalur yang menyimpang dari tuntunan agama kita ini. Misal kalau ada seorang diri menjadi pribadi muslim, terus suatu ketika dia menjadi pemimpin atau kepala pemerintahan, tetapi dia punya potensi untuk tergoda hawa nafsunya untuk bisa melakukan tindak pidana korupsi. Nah itu kira-kira fujur. Jadi ada potensi secara proporsi walaupun kecil, dia tetap ada peluang upaya untuk menyimpang dari tuntunan ini. Mungkin dalam lingkup kecil misalnya seseorang itu masih punya ada upaya untuk berbohong, ingkar janji, dia menghibah, itu fujur. Tetapi kita diparingi perisainya, penangkalnya oleh Allah Ta'ala menjadi watakwa, menjadi ketakwaannya. Jadi kita ini diperintah untuk selalu tazkiyatun nafas, untuk mempurifikasi, membersihkan diri kita ini. Nanti kalau kita sudah punya upaya tazkiyatun nafas secara berkala, secara terus-menerus dan intensif, kita ini akan menjadi pribadi yang benar-benar muslim, pribadi yang muttaqin, yang taat kepada Allah Ta'ala. Kita selalu meningkatkan segala amal perintah kita meningkatkan segala larangannya. Itu yang seperti itu nanti Allah memberikan garansinya di ayat berikutnya. Qad aflaha man zakkaha. Di ayat yang ke-9 itu, dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha. Kenapa menjadi beruntung? Dibuat fi'il madhi, sesuatu yang sudah diberikan garansi kalau engkau menyucikan dirimu secara terus-menerus, secara perbaikan dari kesalahan kekhilafanmu, kau akan beruntung. Kira-kira begitu pesan dari Allah Ta'ala kepada kita. Kenapa demikian? Kalau di surah Al-A'la ada ayat Qad aflaha man tazakka. Di surah Al-A'la ayat 14, surah Sabikis niku ada ayat Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya itu. Tidak pakai objek. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalimat lazim. Artinya jiwa itu ya manusia itu sendiri. Dengan apa? Dengan dia kembali kepada tuntunan, menunaikan sholat, dia meninggalkan kekufuran, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Itu menyucikan, membersihkan jiwanya. Di surat Al-A'la ayat 14. Kalau di surat Asy-Syams, Qad aflaha man zakka menjadi mutaaddi. Mutaaddi niku menjadi ada objeknya. Gampangane iki jiwamu, iki hatimu. Ya bersenono kabeh dua-duanya. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena kita dibekali tadi niku di awal, akal, hati, dan nafsu. Karena kita ada potensi, peluang kita akan keluar dari tuntunan secara sempurna dari tuntunan agama Islam kita ini. Masih ada upaya untuk kita berbuat dosa-dosa kecil. Nah, seperti itu. Itu qad aflaha man zakkaha. Dan kita ini diperintah untuk selalu mempurifikasi, membersihkan diri kita secara terus-menerus. Dengan kita menjadi hamba yang taat, kita menunaikan sholat jamaah, kita hadir di majelis taklim, kita menunaikan sedekah kita, infak kita, jariyah kita, peduli kepada sesama, kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya yang bersifat amal niyah dan amal soleh. Itu qad aflaha man zakkaha. Dan kita juga tidak diperkenankan untuk merasa diri yang paling bersih atau paling suci. Di surah An-Najm ayat 32 ada ayat fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Janganlah kalian merasa yang paling suci, yang paling benar, yang paling alim, kira-kira begitu. Allah Maha mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa di antara hambanya. Surah An-Najm ayat 32. Itu seperti itu. Jadi kita ini jangan merasa diri kita sudah yang paling benar, yang paling suci. Seperti itu. Karena kita terus-menerus diperintah untuk tazkiyatun nafas, membersihkan diri kita ini.
Kenapa kalau kita selalu membersihkan diri dianggap menjadi orang yang bahagia dan beruntung? Qad aflaha man zakkaha. Aflaha dari kata falah. Kalau ada suara muadzin hayya alal falah, kan gitu Pak Koko. Marilah kita menuju kemenangan atau kebahagiaan. Kita kembali kepada tuntunan menjadi pribadi hamba yang taat sesuai dengan tujuan penciptaan kita yang disampaikan di Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah taat kepadaku. Itu tujuan penciptaan kita di dunia ini oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ini kalau sudah membersihkan hati kita ini dari hal yang bersifat rohani, penyakit batiniah kita menghibah, kita fitnah, ngerasani, kita malas sholat jamaah, kita sulit untuk pergi ke majelis taklim, kita berat hati melangkah untuk hadir ke pengajian, itu bagian dari penyakit hati harus segera dibersihkan dan disucikan terus-menerus. Itu tujuan kita tazkiyatun nafas. Dengan apa? Dengan kita sholat, kita mengaji Al-Quranul Karim, kita memahami dari para guru-guru kita, asatidz kita, dan ulama-ulama kita. Dengan secara intensif dan periodik, kita akan mengetahui tuntunan ilmu dan tuntunan agama yang ada dalam ilmu agama dinul Islam kita ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian di ayat yang ke-10, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Khoba niku maknanya gagal, terasi para ahli tafsir. Gagal itu misalnya begini, kalau ada seorang pemuda ingin melamar seorang gadis pilihannya, dia menyiapkan segala sesuatunya untuk meminang atau melamarnya. Tetapi pada hari H dia ingin melakukan pinangan itu, ternyata dia ditolak oleh keluarga besar istrinya. Itu khoba. Jadi ada manusia nanti di akhirat, ketika dia ini berharap masuk surga, tetapi amal ibadah, amalia, amal soleh, amal salahnya lebih banyak amal salahnya daripada amal solehnya di selama hidup di dunia. Itu akhirnya menurut dia seakan-akan nanti dia akan masuk surga terlebih dahulu. Tapi ternyata ini loh amalmu, ternyata nilaimu jelek, jeblok. Nah, itu khoba. Waqad khoba man dassaha. Dassaha dari kata dassasa, artinya tidak menghiraukan sama sekali. Begini ya, artinya gini, kalau saya mudahkan, agak sulit ya memberikan contoh. Bila ada seorang ibu ketika mempunyai anak yang masih kecil nangis terus, dibiarkan, dijarno terus Jawa, nangis saya sampai nangis ngejer, dipedulikan, itu kira-kira dassaha. Jadi ada manusia itu nanti dia itu berbuat maksiat, mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, berbuat kemungkaran, berbuat dosa besar, dosa kecil itu dianggap biasa wis. Karena dia berupaya untuk mengotorinya terus. Dia merasa nyaman. Buktinya aku masih timbangan, aku dagang tak buat curang, ya lancar-lancar saja aku dagang. Aku ya gade paringi sakit ambil Allah Ta'ala. Dia kira-kira begitu. Ikut mana dari dassaha. Jadi seakan-akan dia ini sudah ada di zona nyaman, padahal ngoten-ngoten. Nanti suatu saat kita tadabbur surah Al-Fajr, itu diberikan secara grafis tentang makna kita ini agar kita ini juga mendapatkan ujian di zona yang sudah nyaman, yang kita seakan-akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Padahal itu masih ujian dari Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Nanti suatu saat kita tadabbur surah Al-Fajr. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, Bapak khoba man dassaha, mengkotorinya terus. Artinya ada orang itu punya tipikal tomat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat terus. Jadi malaikat bingung mau mencatatnya ini apa. Sudah sholat,
syiriknya jalan terus. Sudah sholat, dia mengambil hal yang haram. Sudah sholat, dia keluar dari hal-hal yang memberikan kerugian kepada orang lain, menjadi zalim, menjadi orang fasik, menjadi munafik, dan lain sebagainya. Itu waqad khaba man dassaha. Kemudian nanti Allah langsung memberikan contoh sampel kaum yang seperti itu. Kadzabat Tsamudu bitahwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Kadzabat Tsamudu. Tadi disampaikan wa nafsi wa ma sawwalu. Katanya tadi hanya untuk pribadi atau individu masing-masing manusia. Kenapa sekarang berbicara kaum? Nah, suatu komponen dalam kelompok masyarakat itu namanya habitat, bisa diartikan juga menjadi komunitas kaum. Terdiri dari masing-masing individu, masing-masing personality. Jadi kaum itu rusak karena masing-masing individunya juga rusak. Seperti itu. Nah, seakan-akan Allah menyampaikan pesan kepada kita ini, kalau kamu terus-menerus dirimu kamu kotori dengan segala amal perbuatanmu, perilakumu, tidak kamu tazkiyatun nafs terus, kamu akan mengotori terus secara berkala. Akhirnya menjadi orang yang mendustakan agama kita ini, agama Islam kita ini. Kadzabat Tsamudu bitahwaha. Dan kaum Samud itu mendustakan Rasulnya utusan Allah Ta'ala, sinten niku Nabi wa Shalih alaihi salam. Kadzabat Tsamudu bitahwa. Tahwa itu dari kata tahulma. Tahulma itu Al-Quran itu secara sederhana memberikan sampel contoh orang yang melampaui batas itu seperti kalau panjenengan menuangkan air ke gelasmu atau gelas yang cukup besar itu sampai tumpah ruah airnya, itu kira-kira sudah melampaui batas napa mboten dari kapasitas gelas itu. Nah, itu toho. Seperti itu toho. Kalau terjadi gelombang tsunami, ketika gelombangnya sudah kena gempa di dalam perut bumi itu, kemudian dia langsung bergerak cepat menggulung daratan dengan meluber tumpah ruang ke darat. Itu toho, tahul ma. Sama seperti contoh itu. Jadi Al-Quran itu tidak memberikan bahasa yang terlalu rumit, memberikan contoh ilustrasi orang yang melampaui batas itu. Cukup dengan tahul ma, air yang melampaui batas, meluber tumpah ruang, kuta-kuta, nggak tak kokong ya. Seperti itu. Idzim ba'asya asqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi di dalam kitab tafsir yang lain, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Wajiz karya Profesor Dr. Syekh Zuhaili, Waba Az-Zuhaili, itu disampaikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu, kalau bahasa kita gampangan ngeten, he wong-wong kabeh ayo beriman nang ngene Allah Ta'ala. Itu seruan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat pada saat itu, ya ini kaum Samud. Ala endi sampean niku lek utusane Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diparingi mukjizat bisa mengeluarkan unta di dalam bongkahan batu di tebing gunung pada saat itu. Jadi bongkahan batu diambil dari tebing gunung, keluar unta. Itu bagian dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti itu yang mengetahuinya secara indrawi dengan penglihatan jelas, dia akan beriman. Iya ya, tidak mungkin, bukan sulap, bukan sihir. Kira-kira begitu. Dari balik gunung, dari tebing bongkahan batu keluar unta. Itu mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu dibuat semacam maklumat kesepakatan antara kedua belah pihak. Yakni Nabi Saleh dan umatnya yang beriman dengan kaum Samud yang mendustakan Nabi Saleh serta ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada Nabi Saleh melalui risalah Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibuat kesepakatan, ada salah satu
sumber air yang menjadi sumber kehidupan untuk orang-orang masyarakat pada saat itu dibuat perjanjian hari ini misalnya untuk minumnya kaum Samud, besok untuk minumnya Nabi Soleh dan umatnya, hari besoknya lagi untuk unta betina yang menjadi mukjizatnya Nabi Soleh alaihissalam itu. Itu nanti dilanggar oleh kaum Samud yang sudah menyepakati perjanjian itu. Idzin ba'atha asqaha, ketika bangkit orang-orang yang paling celaka di antara mereka. Pada hari ketika sudah menjadi jadwal untuk kebutuhan minumnya si unta betina itu, kaum Samud itu mendustakannya. Kita sudah haus ini, terus gak perlu lagi lah unta itu untuk mendapatkan jatah minum pada hari yang sudah ditentukan. Terus gak perlu mengatasi binatang ya, kira-kira begitu kalau bahasa kita. Nah dia sudah melanggar. Kenapa? Karena dia sudah tidak meyakini atas kesepakatan yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, ini dimanai yakni jadi orang-orang Samud beserta seluruh pengikut dan pemimpinnya itu namanya ada pemimpin yang paling bengis lah. Kalau kita sebut di istilah kita itu begundalnya. Yang paling bengis, yang berdarah dingin, yang paling jelek dan paling celaka. Namanya Qudar bin Salif. Di kitab tafsir Ibnu Katsir ini namanya Qudar bin Salif. Orang yang mau menghabisi unta betina mukjizatnya dari Allah Ta'ala itu. Di surat Al-Qamar ayat 29 disampaikan, direkam oleh Allah Ta'ala, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqor. Maka mereka memanggil kawannya, sahibahum dari kata sahibah, sahabat atau teman. Sinten niku Qudar bin Salif itu untuk apa? Untuk mau menghabisi unta betina itu, agar dia sudah tidak menjadi bagian yang dapat jadwal minum untuk sumur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan umat pada saat itu. Kira-kira begitu. Qudar bin Salif langsung dipanggil teman-temannya karena menjadi orang yang paling disegani di kalangan umat kaum Samud pada saat itu. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Karena dia sudah tertutupi hatinya. Akal dan hatinya sudah tertutupi karena dia berbuat bengis dan dolim. Nah itu kalau kita tidak bersegera membersihkan hati dan jiwa kita ini, tentu kita ada potensi menyimpang dari tuntunan agama kita ini. Kira-kira begitu. Faqala lahum Rasulullah. Maka berkatalah Rasul Allah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Nah, ini terus ahli tafsir, para mufassirin menyampaikan kenapa Allah tidak menyebut langsung nama nabinya saja. Faqala lahum Rasulullah. Yang pertama maknanya Rasulullah niku utusannya Allah Ta'ala kepada Nabi yang menjadi Rasulnya yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Kira-kira begitu. Kalau di tempat lain kan ada ya Yahya khudil kitab biquwa, ya Dawud, ya Isa, ya Musa, ya Adam, ya Ibrahim, semuanya disebut dengan namanya. Tapi Nabi SAW ini disampaikan faqala lahum Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Mana yang kedua disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mendapati mukjizat turunnya Al-Qur'anul Karim ini. Kenapa? Iki lho wong kafir Quraisy, lek kamu tidak percaya kepadaku dan kamu mau mendustakan Al-Quranul Karim ini, you akan mendapati sampel contoh seperti kaum Samud itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Pesan yang disampaikan di ayat ini kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, orang-orang jahiliyah pada saat itu, agar mereka sadar, iya ya, lek aku menentang Muhammad dan aku mendustakan apa yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, aku akan mendapati
sesuatu yang akan diadab oleh Tuhannya Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ada dalam benaknya itu begitu. Faqala Rasulullah wasuqiyaha. Kemudian Nabi Saleh itu Rasul Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada mereka umat pada saat itu yakni kaum Samud dan pengikutnya dengan pemimpinnya Qudar bin Salif niku, biarkanlah unta betina Allah Ta'ala itu untuk meminum air yang ada di sumur itu. Nah, yang menarik di sini disampaikan nakota Allah wasukiyaha. Nakota niku unta artinya. Mestinya kata yang benar itu pakai nakotu wah. Domanya itu kembali kepada untanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimujizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini Allah menggunakan redaksinya pakai nakota. Nakota niku gini. Kalau dalam bahasa Arab, orang Arab itu kalau memberikan contoh, misalnya dalam keadaan situasi dan kondisi yang menjadi darurat, mudarat atau bahaya, itu pakai ta. Misal kalau bahasa Arabnya mobil itu sayyarah, kan gitu. Misalnya ada anak kecil bermain-main di pinggir jalan raya. Terus orang Arab itu bengok, berteriak, sayyarota gitu. Delokan niku ojo dolanan di pinggir jalan raya ana mobil kecepatan tinggi, nanti modar awakmu kira-kira ketabrak lah. Itu pakai sayyarota. Kalau dalam konteks yang lebih kecil, darojah itu sepeda motor. Darojata kira-kira begitu. Oh, hati-hati sepeda motor. Trek-trekan misalnya. Itu pakai darojata. Ini pakai nakota wah wasukiha. Nakota niku berarti awas lek kon bermain-main kate membunuh atau menyakiti unta betina itu. Delon ya, itu nakotawa itu bukan unta yang seperti unta yang ada di bumi yang lain ini. Itu unta dari Allah Ta'ala melalui mukjizat Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diwujudkan dalam bentuk unta yang dari langit itu. Itu pakai nakotawa. Itu bobotnya lebih kuat. Hati-hati kalau ngejok macam-macam. Kira-kira begitu. Maksudnya itu di ayat ini seperti itu. Fakadzabu fa'aqruha fatamdama alaihim rabbuhum bitambi fasawaha wala yakhafu uqbaha. Akhirnya Qudar bin Salih berdiri mendekati unta betina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dengan cara nopo? Fanadaw sahibahum fata'atau fa'aqor. Kemudian menangkap unta itu. Kemudian Qudar bin Salif ini begundal pemimpin kaum Samud niku kemudian memotongnya dengan cara fa'akor. Fa'akor niku membunuh dengan cara napa niku menyakiti. Jadi sebelum lahirnya disembelih, napa niki lututnya, dengkulnya niku dilubangi sama, kalau bahasa kita dilubangi sama obeng lah gitu. Sampai muncul darahnya, sampai lemes. Itu untanya disiksa seperti itu sama petingginya kaum Samud, Qudar bin Salif itu. Yang paling bengis, yang paling jelek, yang paling celaka itu Qudar bin Salif itu. Seperti itu. Dan itu direkam di surah Al-Qamar ayat 29. Masya Allah. Nah, ini kalau hasanah kita ngaji tadabbur ini, kita akan memaknai dan memahami kandungan Al-Qur'anul Karim. Fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambi wala yakhafu uqbaha. Lalu mereka mendustakannya unta itu dan menyembelih unta itu. Maka Allah akan membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka atau perbuatan mereka. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambi fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Fakadzabu dari kata kadzab, kadziba, mendustakan, mendolimi, mau membunuh dan menghilangkan nyawa unta betina itu, karena sudah melampaui batas kaum Samud itu. Fa'aqruha dengan cara membunuh yang bersifat menyiksa dulu. Kita kalau Pak Koko dan jajaran takmir di Masjid Al Furqon ini
Ketika waktu tempo hari ada hari raya kurban, kan tidak mungkin memotong kurban dengan cara yang menyiksa atau menyakiti dulu. Kan iya apa enggak? Tidak ada tuntunannya itu, dan itu sangat dilarang. Nah, terlebih dengan menyebut asma wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Tidak dengan cara yang di luar hal yang tidak peri kehewanan, bukan peri kemanusiaan. Peri kebinatangan atau seperti itulah. Karena sama-sama makhluk hidupnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena sudah terlampau batas, Allah langsung memberikan azab menimpakan azab kepada kaum Samud dan golongan pemimpinnya itu. Fadam dama alaihim. Kemudian dibinasakan dengan dam akibat dosa mereka. Coba kalau jenengan amati dam niku, kalau secara kita mendengarkan bukan hanya dari telinga dengan hati niku dam. Jadi kalau jenengan pernah tahu proses daur ulang mobil ronsoan itu, kan ada mesin press gitu ya Pak Koko ya. Niku dipres dicemet ngeten niku kaum Samud pada saat itu. Diratakan. Fadam dam alaihim rabbum bidzambin fasawwaha wala yakhafu fasawa sawa ya wis cocok wis dicemet wis dipres sampai entek sampai terjerembab di dalam bumi ini. Nah, itu kira-kira pesan yang disampaikan surah Asy-Syam itu juga menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Kalau kamu menantang Muhammad dan mendustakan Al-Qur'an Al-Karim sebagai kalamku, kira-kira begitu, kau akan mendapatnya seperti azab yang ditimpakan kepada kaum Samud. Kira-kira begitu. Mana yang kedua, kalau kita sebagai umat Islam mengingkari, menginjak-injak ajaran Allah melalui Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW, kamu juga akan mendapatkan azab yang kurang lebih porsinya hampir sama. Nah, seperti itu dari Allah Ta'ala. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak akan takut terhadap akibat tindakannya itu. Uqbah dari kata-kata akibataha. Menjadi ubah karena dibuat mubalaghah, sihot mubalaghah itu menjadi lebih kuat penekanan katanya. Jadi Allah itu tidak peduli apa yang nanti yang menjadi statement stigma dari makhluknya, manusianya. Jadi kan ada orang-orang orientalis, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro itu, ya tentu hanya orang Islam itu. Masa kayak enggak berberi kemanusiaan kepada ciptaannya, kira-kira begitu. Aku enggak ngurus ana wong ngomong apapun. Kira-kira begitu Allah bilang itu. Wala yakhafu bayahu dari kata khauf, aku enggak takut atas nanti komentari menungso sak donya jagat kerap ini. Kira-kira begitu. Hatta masih aku diwara Tuhan sing bengi Tuhan kita, aku nggak ngurus karena kon nggak nurut atas perintah utusanku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membaca surah Asy-Syams di ayat yang ke-9 ini, qad aflaha man zakkaha. Beliaunya menuntunkan kepada kita untuk membaca doa Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyya wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan kepada jiwaku ini. Engkaulah pemiliknya dan pelindungnya, dan engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Bayangin, Rasulullah itu manusia terbaik, manusia dengan akhlak, dengan doa seperti ini. Allahumma ati nafsi ke-9 surah Asy-Syams ini, kemudian membaca tuntunan doa ini. Seperti itu. Jadi kita juga kira-kira begitu. Karena kamu sudah melampaui batas atas siksa yang kamu langgar kepada unta yang telah menjadi perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Jadi Allah tidak takut. Kan ada ayat yang dipelintir orang-orang Yahudi di barat sana, orang-orang Amerika itu, penggala leher mereka itu dimaknai dengan mentah-mentah. Padahal maknanya itu menjadi majas, kiasan. Seakan-akan kita ini diparingi potensi falama fujura wa taqwa itu
juga punya rasa, kadang-kadang kita ini diparingi porsi untuk kita ini bereaksi, ada aksi, ada reaksi, ada hal upaya untuk marah. Kalau kita digodet orang, terus kita ndak marah, ya kita ini harus punya sikap marah. Kalau kita diganggu negara kita, akidah kita, ketauhidan kita kepada agama ini, kita harus bereaksi. Dengan apa? Dengan kita melakukan tindakan balik, kira-kira begitu. Perang kan seperti itu. Jihad itu juga perintah dalam Al-Quran sebagai jihad kepada fisabilillah, jalan agama Allah ini. Bukan jihad seperti yang ada di Bali, menjadi jihad di di Jalan Tamrin Jakarta tempo dulu itu nanti salah kaprah dalam memaknai kandungan tafsir Al-Quranul Karim, kira-kira begitu. Jadi kita ini sebenarnya kalau manusia itu merenung, memang kita ini ada potensi menyimpang walaupun porsinya sedikit atau kecil. Tapi porsi itu masih ada dan melekat pada diri masing-masing manusia. Makanya kita ini diperintah balik-balik tobat setelah salat, astagfirullahaladzim, aladzila ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam rangka itu, mungkin kita pernah ada sedikit ingkar janji, kita sedikit membohongi saudara, membohongi relasi teman, kita sedikit berbuat khilaf, kesalahan, kealpaan, itu ada. Tetapi kita nanti bersegera diparingi pelindungnya dengan perisai wa taqwa tadi itu. Nah, agar kita ini selalu menjadi diri, selalu membersihkan diri secara terus-menerus, mempurifikasi, mensterilkan diri kita ini dari hal yang bersifat menyimpang dan mengakibatkan dosa. Seperti itu. Agar kita ini menjadi pribadi yang benar-benar Allah yang akan memberikan penyucian jiwa terhadap diri kita ini dengan apa? Dengan kita ini taat atas tuntunan yang ada di dalam dinul Islam kita ini. Dengan kita beramal ibadah yang wajib, kita tingkatkan dengan amal ibadah yang sunnah. Terus menerus kita kombinasikan dan kita kolek sebagai hal yang nanti kita forward di amal yang akan menjadi catatan kita di akhirat kelak pada waktu yaumul hisab. Semoga ada manfaatnya karena sudah waktu isya dan kita harus disiplin as-salati ala waktiha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hadana wa ikum jemaah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.